warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tugas PPKM dan tema pelaksanaan pemerintah dan sesuai dengan karakteristik good governance. Jadi pada presentasi hari ini berisikan tentang asas umum dan karakteristik good governance, persyaratan dan penopang good governance, dan peraturan perundang-undangan good governance di Indonesia. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelaksanaan atau implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance memerlukan dasar-dasar yang tepat pada bagian akan dibahas umum dalam karakteristik, syarat serta peraturan perundang-undangan terkait good governance di Indonesia. Ini ada bagian satu yaitu karakteristik good governance. Asas umum dan karakteristik good governance merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi hal-hal berikut. Gimana itu ya? Yang pertama itu ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan peraturan, keselesaian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, keselamatan, dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 6. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. 7. Ada asas akuntabilitas, asas yang menentukan setiap kegiatan dan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang yang kedua yaitu persyaratan dan penopang good governance. Jadi persyaratan good governance itu ada 4, yaitu pertama akuntabilitas penduduk. Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, sistem informasi terjamin. Akses informasi dapat terjamin sehingga berbagai kebijakan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, manajemen sektor publik efisien. Berbagai teknik manajemen di lingkungan administrasi pemerintahan hadir dan dipelajari serta dilakukan desentralisasi administratif pemerintah. Lalu yang keempat, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara bertahap dan pembuatan pelaksanaan pemerintah dilakukan juga secara bertahap. Jadi penopang good governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga-lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Lembaga-lembaga tersebut adalah negara, sektor dunia, usaha atau swasta, dan masyarakat. Penopang good governance itu berada di sektor dunia juga, di dunia usaha dan swasta juga. Tindakan yang dapat dilakukan sektor dunia
dunia usaha dan swasta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan sektor industri sesuai kemampuan. Yang B, menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah. Yang C, menyediakan insentif bagi karyawan. Yang D, meningkatkan standar hidup kehidupan masyarakat. Yang E, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan-peraturan yang ada dan terkait, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, dan menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Good governance sepatutnya sektor dunia usaha atau swasta yang menggerakkan roda, menciptakan sinergi antara sektor pemerintah yang menyediakan berbagai perangkat aturan dan kebijakan perekonomian dan sektor masyarakat yang melakukan aktivitas swadaya guna mengembangkan sumber daya manusia dan mengawasi kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya good governance ada di masyarakat. Tindakan yang bisa dilakukan masyarakat antara sebagai berikut. Yang pertama, melindungi hak-hak rakyat. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan yang akan dan telah dijalankan. Selanjutnya, menjadikan fungsi check and balance dengan pemerintah. Lalu mengawasi kinerja pemerintahan dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Lalu selanjutnya mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Bagian 3, peraturan perundang-undangan governance di Indonesia. Peraturan perundang-undangan governance di Indonesia agar mengimplementasi good governance atau pemerintahan yang baik dapat terlaksana di Indonesia. Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Berikut beberapa pasal Kitab MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Pasal yang kedua, penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, dan terbuka dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal yang ketiga ada dua. Yang pertama, untuk menghindarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Yang kedua, pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama. Ayat yang kedua yaitu pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ayat yang ketiga yaitu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 20 ayat 1. Undang-undang tersebut tertulis bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian umum, asas prinsip penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diatur mengenal good governance di bidang legislasi, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional. Yang ketiga, asas berbangsa, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebudayaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, asas kenusadaraan, yaitu mencari setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat wilayah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, asas keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang kedelapan, asas kesamaan kehidupan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang sembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menunjukkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang ke-10, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu materi muatan isi peraturan perundang-undangan harus dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perhatikan paling tidak pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan kepada asas berikut. Pertama, kepastian hukum, yaitu dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan dasar peraturan perundang-undangan, keadilan dan keadilan. Yang kedua, profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian berlandaskan etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga dan terakhir, proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangannya antara hak dan kewajiban pegawai. Jadi sekian dari kami presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.